Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada unit Infinix Note 12 2023. Kondisi LCD membayang-bayang, kemudian di bagian backdoor sudah ngangkat sedikit. Nah ini ya, ini sudah terkelupas untuk backdoornya, jadi tinggal saya seset. Dan kalau saya lihat dari kondisi HP kayaknya LCD-nya sudah pernah diganti, dan kata user juga sebelumnya udah pernah ganti gitu. Udah ganti, dan ini error lagi, kayaknya errornya karena kepercikan air atau masuk air kayaknya. Karena LCD yang ngebayang-bayang terus error begitu biasanya karena air ya, karena error korslet gitu. Oke, ini sebelum kita ganti, kita buka dulu. Nah, untuk backdoornya ini sangat tipis ya teman-teman. Dia dari plastik, maksudnya dari kayak polikarbonat tapi tipis gitu. Ini bisa dilihat tipis banget. Terus baterainya juga sudah menggembung. Kayaknya baterainya masih ori tapi sudah menggembung. Untuk Infinix Note 12 2023 ini spare partnya lumayan rada sulit. Jadi kayaknya yang stok belum banyak di toko-toko spare part terdekat. Terus mungkin karena spare part juga belum banyak yang buat ya, karena ini versi 2023, jadi termasuk masih baru untuk handphonenya. Lalu ini untuk jenis LCD-nya, jenis layarnya itu sudah memakai AMOLED ya teman-teman. Ya ini berarti termasuk handphone yang kelas menengah ya. Jadi AMOLED ya sangat jernih. Jadi untuk harga LCD-nya itu ya lumayan mahal Masian. Kalau yang OLED itu kisaran kalau nggak salah ya itu sekitar mungkin 300-an ke atas gitu ya. Ini cuma perkiraan karena di toko spare part terdekat yang saya sering belanja itu tidak ada, nggak stok gitu. Jangankan yang OLED ya, yang IPS saja, yang masih yang biasa, yang KW paling biasa, yang harganya terjangkau itu saja banyak yang belum stok, banyak yang nggak ada gitu. Oke, sebelum kita belanja LCD-nya, kita bongkar dulu ya seperti biasa. Lepaskan baut-baut, lalu kita lepaskan SIM tray, jangan sampai lupa. Ini saya sering banget lupa ya teman-teman, baik ngelepas begini atau ketika sudah selesai ngerakit itu pasti lupa. Nah, untuk yang di kamera di sini ya teman-teman harus hati-hati. Di bawah kamera di sini ada baut. Nah ini kita congkel seperti ini, dia cuma dilem. Lalu di tengah ada baut, gitu ya. Jadi kalau dipaksa takutnya ya pecah. Jadi ada baut satu di tengah-tengah kamera, dan itu harus dilepas dulu untuk kaca kameranya. Oke, kita lepas untuk bagian tombol power sekaligus fingerprint, lalu lepas konektor baterai. Nah ini juga sudah saya sarankan ke user kalau baterainya sudah gembung ya. Jadi buat teman-teman kalau baterai sudah menggembung itu alangkah baiknya diganti ya, jangan dikempesin tapi diganti saja. Itu lebih aman dan lebih lebih aman. Oke, karena LCD sudah rusak juga, jadi tidak perlu saya panasi, langsung saya seset dengan plat. Ketika sudah terbuka agak lebar, saya gunakan plastik. Nah ini ya, ini kita angkat. Dan ini juga LCD sudah pernah diganti ya, artinya ini LCD bukan ori lagi. Kalau orinya itu AMOLED ya. Jelas kalau AMOLED itu tipis ya, lebih tipis, kemudian lebih bening yang jelas dari warna, terus
kecerahannya itu lebih bagus. Oke, tinggal diseset seperti ini. Jangan lupa tambahkan kontak liner atau thinner atau minyak kayu putih ya, atau pertalite juga bisa ya. Tujuannya untuk membuat lemnya memudar. Di lemnya ketika kena cairan ini, lemnya seperti kayak melepas, merontok gitu. Makanya sebelum diseset jauh itu kasih thinner dulu sedikit, seset lagi, kasih lagi, terus begitu. Oke, sudah terbuka. Ini masih ada lapisan plastiknya ini. Ya, bisa kelihatan ya teman-teman, ini ada bercak air. Seperti dugaan saya kalau ini kayaknya masuk air kayaknya. Entah kepercikan dari depan atau masuk, tapi cuman nyemplung bagian atas saja. Kelihatan ya, ada di plastiknya ada bintik-bintik air yang ya lumayan lah. Terus di bagian frame juga ada. Ini kita harus cek bagian mesin yang bagian bawah ya. Maksudnya mesin ini kita angkat, lalu kita lihat bagian sebaliknya apakah ada air yang genang. Karena kalau masuk air itu memang harus dibongkar semua, di mesin diangkat, dikeringkan. Jadi tidak bisa hanya sekedar dibuka backdoornya dan LCD, tapi harus diangkat mesin karena takutnya ada bekas air yang belum kering dan nanti ketika dihidupkan jadi korslet gitu ya, dan nanti takutnya jadi korosi di bagian mesin. Oke, itu ada kertas putih, kertas lakmus, dan itu warnanya masih putih, berarti kayaknya bagian depan cuman kepercikan atau kecipratan kayaknya. Lalu airnya masuk dan error. Saya lihat oke, pasta masih bagus dan kelihatannya memang aman, nggak sampai masuk ke bagian mesin ya, karena ada lapisan plastik tadi yang menahan air dan menutup lubang yang menuju ke mesin dari LCD. Dan plastik itu sepertinya plastik bawaan LCD kayaknya, nggak dicopot oleh teknisi yang sebelumnya ganti LCD ya. Nah, kemudian untuk ini ya teman-teman, kendala kalau LCD bawaannya itu AMOLED, Super AMOLED, itu kalau kita ganti dengan LCD yang biasa, yang mungkin terjangkau harganya, murah, itu kendalanya adalah LCD tidak presisi ke frame. Itu pasti ya, pasti ada celah meskipun sedikit, itu pasti ada celah ya. Ya memang harusnya yang minimal yang OLED itu, terutama Samsung gitu ya, dan brand lain yang sudah AMOLED. Oke, ini sudah saya carikan LCD, saya sudah muter-muter di toko spare part dan yang ada cuman satu toko dan sudah ready, tapi yang biasa saya juga sampaikan ke user, adanya yang biasa, lalu baterainya juga yang lumayan, artinya bukan yang bagus tapi yang biasa juga, karena memang yang ready cuman itu gitu ya. Dapat kartu apa ya nggak tahu. Oke, saya gosok ya, ada nomor undian dari LF. Kupon. Oke, kita skip ya. Oke, ini LCD-nya. Ya, jangan berharap lebih dengan LCD yang KW ya, teman-teman, apalagi bawaannya Super AMOLED, AMOLED ya, atau Super AMOLED. Ini kita tes dulu. Ya, seperti yang saya sampaikan ya, teman-teman. Tidak presisi pas ke frame. Pasti tetap ada celah meskipun tipis gitu. Tetap ada celah. Ya, nanti tetap kita akalin dengan lem supaya nempel kuat ke frame, dan mudah-mudahan cahaya tidak tembus keluar gitu.
ya, ternyata memang ngangkat ya, atau tidak presisi banget ke frame. Nah, untuk LCD ya teman-teman, merek ini yang saya pakai sekarang ini merek yang sepertinya merek yang bagus dari dulu ya. Mungkin teman-teman yang sudah lihat video saya sebelumnya tentang LCD yang merek-merek baru kok kualitasnya makin menurun ya. Dan untuk seri yang ini harganya memang agak sedikit lebih mahal dari yang biasanya, dari yang merek-merek baru ya, Mito, OG, Crown, lalu MGKU dan seterusnya. Itu memang pasarannya murah ya teman-teman, sangat terjangkau, tapi ya kualitasnya ya lagi-lagi diturunkan karena mungkin banyaknya permintaan di pasar. Ini bukan membandingkan ya teman-teman, tapi kita sebagai teknisi ya, atau teman-teman user yang pengen ganti LCD, coba carilah yang memang bagus kualitasnya gitu, yang tidak error. Karena di merek-merek yang baru itu yang saya temui makin kesini hampir setiap toko spare part itu saya cek di touchscreen-nya, ternyata ada errornya gitu. Meskipun sedikit errornya ya, ditahan itu kayak ada getar-getar error gitu, kayak ghost touch gitu, dan itu juga bermasalah gitu. Nah, untuk merek yang ini itu sangat jarang saya temui error seperti itu. Intinya ada harga, ada kualitas ya. Oke, ini saya cek dulu untuk LCD-nya karena tadi belum sempat saya tes. Oke, ada kode. Oke, sudah ada kodenya. Oke, saya cek di touch-nya. Oke, aman ya. Untuk touchscreen sepertinya aman, karena di merek ini saya lumayan percaya karena ya dari harga juga sudah terlihat ya. Ya meskipun ada juga yang harga mahal juga kualitasnya kurang bagus juga ada, tapi untuk brand yang ini lumayan gitu. Oke, tinggal kita eksekusi pemasangan lem ya. Seperti biasa untuk lemnya jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit ya, sedang-sedang saja. Dan seperti yang saya sampaikan di awal sebelum pemasangan LCD tadi, sebelum pengecekan, pasti kelemahan daripada LCD yang KW seperti ini, pasti dia ada celah ya. Dari LCD ke frame pasti ada celah, meskipun hanya 0,1 mili gitu, tetap apa ya, itu jadi kendala gitu. Kendalanya di mana ya, ketika pemasangan, ketika mungkin teman-teman ada yang menggunakan karet atau penjepit atau yang lain, itu sangat beresiko bagi LCD-nya, terutama di glass dan touch-nya. Kalau ditekan terlalu kencang nanti dia pecah dan error dan seterusnya gitu. Ya jadi sepinter-pinternya teknisi lah untuk nyari celah supaya aman, pemasangan rapi, lemnya nggak terlalu banyak bleber tapi kuat ke frame gitu ya. Kalau ditempelkan seperti ini memang ya lemnya ngena ya, lemnya ngena ke LCD, cuman dia kayak ada celah gitu. Jadi ini saya ratakan supaya LCD-nya benar-benar rapet ke frame dan lem bisa menutupi itu. Seperti biasa untuk mengencangkan atau menahan LCD saya gunakan karet gelang. Tidak perlu banyak-banyak karena LCD-nya juga kualitasnya yang biasa, khawatir terlalu kencang bikin LCD-nya retak dan bermasalah.
Oke, nanti ya tetap setelah lemnya lumayan kering tetap akan saya cek, lalu akan saya tambal kembali yang mungkin ada celah sedikit dengan lem lagi ya, karena itu kelemahan kalau LCD-nya KW seperti ini, sedangkan LCD bawaan itu AMOLED, pasti dia ada celah gitu ya. Untuk pengencangan tidak perlu kencang, yang horizontalnya cukup sekali seperti ini, dan juga jangan banyak-banyak. Oke. Ya seperti merek Samsung ya teman-teman, yang Super AMOLED itu pasti kalau LCD-nya yang biasa pasti celahnya ada antara LCD dan frame gitu. Oke, tinggal kita nunggu lemnya kering ya teman-teman. Oke, lem sudah kering, sudah saya lepas dan sudah saya cek semua, sudah aman. Tinggal kita rakit. Dan untuk baterai ini sudah saya belikan yang baru juga. Nggak tahu tadi merek apa ya gitu. Kalau lihat dari bungkusnya ya baterai yang murah ya, karena adanya ini, merek lain belum ada ya, karena merek Infinix Note 12 2023 itu masih terbilang baru, jadi spare part belum banyak yang beredar. Jadi kalau ada teman-teman yang handphonenya baru, keluaran baru misal, terus nyervis kok bilang nggak bisa, itu bukan nggak bisa ngerjain ya teman-teman, tapi keterbatasan spare part ya. Ya kalau online pasti ada, tapi kan butuh waktu. Terkadang user nggak sabar juga, pengennya cepet, sehari harus selesai gitu. Jadi ya namanya online kan pasti minimal 3 hari, jadi nggak bisa gitu ya. Kalau merek-merek yang sudah 2-3 tahun lalu itu pasti sudah banyak spare part yang beredar gitu. Oke, jangan lupa tempelkan kembali untuk kaca kamera. Jadi untuk kaca ini ternyata dia nggak gabung sama backdoornya ya teman-teman. Kan biasanya backdoor itu gabung sama lensa ya, nggak ada baut di tengahnya gitu. Kayak misal Redmi ya, itu kan banyak yang dia memang diseset untuk backdoor bagian belakang, tapi lensa kamera gabung dengan frame tengah yang untuk bautnya itu. Oke, tinggal kita lem lalu tempel seperti ini. Ya ini sudah rapi ya, maksudnya nggak ngelembung kayak di awal tadi karena sudah ganti baterai yang baru. Nah ini tinggal kita kencangkan lagi dengan karet dengan pola yang sama, vertikal dan horizontal untuk pengikatan karet ke handphone. Nah untuk pengencangan untuk menahan di bagian backdoor biasanya saya karetnya banyakin yang vertikal, maaf yang horizontal, karena terkadang masih ngangkat gitu, di bagian samping-samping itu masih ngangkat, jadi harus agak dibanyakin. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.